Oke, baik, kembali lagi masih dengan materi yang sama. Kita akan membahas tentang lobus posterior. Lobus posterior ini terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga dengan neurohipofisis. Kemudian secara fungsional dan anatomis, hipofisis posterior sebenarnya merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon apapun dan hanya menyimpan, dan setelah mendapatkan rangsangan yang sesuai akan mengeluarkan dua hormon peptida. Hormon yang dihasilkan peptida ini hormonnya kecil, yaitu vasopressin atau ADH dan oksitosin. Jadi pada lobus posterior ini disebut dengan neurohipofisis, hipofisis yang merupakan perpanjangan daripada hipotalamus. Hasil yang dihasilkan adalah hipofisis posterior, di mana yang menghasilkannya adalah dua hormon peptida kecil, yaitu vasopressin dan oksitosin. Kemudian ada vasopressin atau antidiuretik hormon atau disebut juga dengan ADH. Ini berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal sehingga menurunkan produksi urin. Jadi ADH ini berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal sehingga menurunkan produksi urin. Oksitoksin berfungsi untuk merangsang pengeluaran ASI dan kontraksi uterus pada saat persalinan. Jadi oksitosin ini berfungsi pada perempuan ataupun pada wanita dalam proses merangsang pengeluaran ASI serta kontraksi uterus pada saat persalinan. Kemudian ada lobus intermediate. Lobus intermediate ini terletak di antara lobus anterior dan posterior, menghasilkan endorfin dan juga berfungsi untuk mengendalikan reseptor rasa nyeri. Endorfin itu merupakan hormon yang mengendalikan reseptor pada rasa nyeri. Kemudian ini merupakan gambar daripada sistem endokrin, di mana hipotalamus merupakan tingkat yang paling besar. Kemudian ada adrenal medula, adrenal cortex ya pada bagian di bawahnya. Terus pada bagian kininya ada menghasilkan ADH, posterior pituitary, terus ada anterior pituitary, kemudian ada oksitin, MSH, LH, FSH, PRH, GH, TSH, dan juga ACTSH. Semuanya itu dihasilkan oleh sistem endokrin pada tubuh manusia. Gambar pada mammary gland itu merupakan penghasil daripada PRL. Ya, kemudian ada tiroid ya, yang dihasilkan oleh hormon tiroid. Kemudian ada glukokortikoid. Terus ada juga inhibin, testosteron. Kemudian ada estrogen, inhibin, dan progesteron. Semuanya merupakan daripada kelenjar pituitary ataupun kelenjar endokrin. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di leher bagian depan, di samping kanan dan kiri trakea. Dia melekat pada tulang laring, terdiri dari dua lobus, ada destra dan sinistra yang saling berhubungan. Kemudian hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid itu ada T3 atau triodotironin, kemudian ada T4 tetraidotironin, dan juga tirakolsitonin. Bahan dasar pembentukan hormon adalah iodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Jika asupan iodium kurang, maka akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau disebut juga dengan gondok. Dan sering kita lihat bahwa gondok itu menjadikan satu fenomena ataupun penyakit yang terjadi pada laring ataupun pada trakea manusia. Kemudian ada fungsi daripada kelenjar tiroid. Fungsinya itu mempengaruhi pertumbuhan jaringan tubuh, mengatur kecepatan metabolisme tubuh, menambah produksi panas dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon tiroid yang tinggi, mengatur penggunaan U2 dan pengeluaran CE2. Ini merupakan gambar daripada hormon tiroid ya, di mana paling atas itu ada laring, kemudian di bawahnya ada trakea, dan yang berwarna merah itu adalah tiroid. Itu adalah yang mana itu adalah kelenjar daripada tiroid. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid.
Fungsi kelenjar paratiroid yaitu mempercepat absorpsi kalsium dan intestinum, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal. Jika suplai kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi tulang sehingga dapat menambah kalsium. Jadi ini merupakan fungsi daripada paratiroid. Kemudian ini adalah kelenjar tiroid, ya, merupakan gambar daripada kelenjar paratiroid. Dan yang merah itu merupakan kelenjar daripada tiroid. Terus pada kelenjar tiroid itu ada yang berbagian berwarna kuning, di mana yang kuning ini merupakan kelenjar daripada paratiroid. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak dalam rongga mediastinum. Dia berwarna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus. Kemudian dia berfungsi sebagai sumber sel yang bersifat imunologis, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan meningkat pada masa bayi sampai dengan remaja, dan setelah dewasa pertumbuhannya berkurang. Ini merupakan fungsi daripada kelenjar timus. Selanjutnya laring, thyroid gland, trakea, timus, dan log ataupun heart, di mana timus itu terletak di bawah daripada trakea. Ini merupakan gambar daripada kelenjar timus. Selanjutnya ada kelenjar suprarenal. Suprarenal ini terletak di kutub atas ginjal, terbagi menjadi 2 lapisan. Lapisan medula adrenal yang menghasilkan katekolamin, terus ada korteks adrenal yang menghasilkan steroid. Ini merupakan kinerja ataupun kelenjar suprarenal. Selain dia terletak di atas kutub 2 ginjal, dia juga terbagi ke dalam 2 lapis, ya, di mana lapisan pertama adalah medula adrenal yang menghasilkan katekolamin dan juga korteks adrenal yang menghasilkan steroid. Ini merupakan gambar daripada kelenjar adrenal. Gambar di atas itu merupakan korteks dan di bawahnya itu adalah medula. Ini adalah penampang melintang daripada ginjal, yang dimana ginjal ini terletak ginjal ini merupakan organ tubuh manusia yang menghasilkan kelenjar adrenal. Kemudian korteks adrenal itu dibagi menjadi 3 bagian, di mana ketiga bagian itu memiliki fungsi tersendiri. Zona glomerulosa atau lapisan luar yang menghasilkan aldosteron atau mineralocorticoid yang berfungsi untuk meningkatkan ekskresi ion kalium atau K di ginjal, kemudian meningkatkan retensi natrium Na di kelenjar keringat dan saluran pencernaan. Kemudian ada zona fasciculata atau zona vaskulat, lapisan tengah, di mana dia berfungsi menghasilkan kortikosteroid yang berfungsi untuk meningkatkan kegiatan metabolisme, meningkatkan ambang neuron SP, meningkatkan sekresi asam lambung untuk menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Kemudian fungsi dari zona vaskulat juga menghambat pelepasan histamin dalam reaksi alergi atau mengatasi shock anafilaktik dalam pemberian adrenalin. Kemudian yang terakhir ada zona reticularis, di mana zona ini menghasilkan androgen atau tidak mempunyai efek maskulinisasi yang berarti, dan estrogen. Estrogen ini tidak mempunyai efek feminisasi yang berarti. Jadi korteks adrenal itu dibagi menjadi 3. Ada zona glomerulosa, zona vesikulat, dan zona reticularis, ya, di mana zona ini adalah zona luar, zona tengah, dan zona yang tidak memiliki efek. Baiklah, untuk sesi kedua kita akhiri dan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.